Kita baru aja mau mulai, hari ini kita akan bahas sedikit tentang mindset dan leadership ya. Bagi yang belum kenal, sebelumnya gue mau kenalan, nama gue Nuril, seorang digital strategist dan juga entrepreneur gitu. Nah, ngomongin tentang mindset dan leadership, tentunya ada beberapa pertanyaan yang akan muncul ya directly ketika dua kata itu disebut. Yang pertama adalah bagaimana untuk membangun sebuah tim kelas A gitu. Karena ngomongin sebuah tim tentunya jarang kita mempunyai tim backup ya. Kalau dalam sepak bola pastinya ada tim A dan tim B kayak gitu. Nah, kemudian kita akan membahas mana sih sebenarnya yang lebih penting antara profit dan progress gitu. Karena at the end of the day, bisnis kan ngomongin duit ya, jadi how to make money. Nah, kemudian ngomongin leadership, kita juga muncul sebuah pertanyaan gitu. Apakah untuk menjadi leader itu perlu posisi gitu? Misalnya manager atau kalau entrepreneur adalah pemilik usaha gitu. Apakah menjadi leader harus punya posisi-posisi tertentu gitu? Nah, kemudian dalam sebuah tim tentunya ada mereka yang udah jadi expert dan ada beberapa yang newbie. Nah, bagaimana sebenarnya harus mengelola kedua grup yang berbeda ini. Nah, ngomongin tentang mindset dan leadership, ada sebuah hal yang langsung tergambarkan gitu. Salah satunya adalah permainan catur. Nah, mindset itu adalah diibaratkan sebagai grandmasternya ya, pemegang papan catur itu. Dan leadership adalah kemampuan untuk mengelola pion-pion yang dimiliki gitu. Bagaimana kita paham pion apa yang harus bergerak sebagai apa gitu. Misalnya kuda ya nggak boleh berjalan lurus gitu, dia harus berjalan L gitu. Dan seorang leader juga harus melihat potensi ya, potensi dari membernya. Bayangkan ketika kita main catur, pion itu bisa jadi seorang grand wazir ya, ketika dia bisa mencapai finish line kayak gitu. Nah, ngomongin tentang mindset dan leadership juga mengingatkan kita akan sebuah research ya dari Whitney Johnson dalam bukunya Membangun Sebuah Tim Kelas A gitu. Dia menemukan bahwa bisnis yang notabene-nya yang terpenting adalah orang-orang, ternyata 84% orang itu merasa terjebak gitu. Dia nggak paham kenapa bisnisnya beroperasi dan peran dia di dalam bisnis itu sebagai apa gitu. Jadi ternyata banyak tim member yang nggak paham visi yang dimiliki oleh perusahaannya itu seperti apa gitu. Nah, dan ternyata hanya 22% saja yang merasa jelas gitu peran dia di dalam organisasi atau bisnis teman-teman sebagai entrepreneur karyawan, ternyata hanya 22% saja yang tahu visi misi perusahaan itu apa gitu. Nah, hal ini mengingatkan akan dua kisah yang akan kita bahas. Yang pertama adalah bagaimana Toyota pada tahun 1960 bisa mengambil market share dari General Motors gitu. GM waktu itu pada tahun 1960 ya, dia menguasai market mobil gitu dengan mobilnya Cadillac gitu. Sementara Toyota itu bisa diibaratkan kalau zaman sekarang seperti startup gitu. Dia baru aja ekspansi dari Jepang ke US. Kemudian dia meluncurkan sebuah mobil baru yaitu Corolla gitu. Nah, mobil Corolla ini karena beda segmen ya. Jadi GM dengan mobil Cadillac-nya itu ada di segmen menengah dan ke atas ya. Cadillac ini segmen menengah ke atas, kemudian kompetitornya Toyota yang bisa dibilang sebagai startup itu mulai dari bawah gitu. Nah, tetapi hal yang dari bawah ini diabaikan oleh General Motors gitu, karena dia merasa sebagai pemimpin ya. Makanya kemarin di Instastory gue pernah share mana yang lebih penting gitu, antara menang atau berprogres gitu. Nah, ternyata General Motors ini berpemikiran bahwa yang penting dia menang gitu. Cadillac itu adalah market share di mobil gitu, sehingga dia nggak memikirkan untuk berinovasi gitu. Sementara Toyota sadar kalau kemampuannya masih kecil, dia mulai dari sesuatu yang ekonomis gitu. Kalau Seth Godin dalam bukunya This is Marketing disebut minimum viable product ya. Jadi untuk masuk sebuah pasar baru harus dimulai dari sesuatu yang paling murah gitu, sesuatu yang orang bisa beli tanpa pikir panjang gitu. Nah, mobil Corolla itu adalah mobil ekonomis
untuk menyasar segmen yang udah ada gitu. Nah, akibatnya Toyota lambat laun market share-nya makin besar, teman-teman. Mobil yang dipandang sebagai sebelah mata akhirnya mulai meluncurkan inovasi, yaitu munculnya Toyota Camry dan juga Toyota Lexus gitu. Nah, hebatnya ketika buku ini di-launching sekitar 1 dekade yang lalu, si Lexus itu ternyata merebut market share oleh General Motors gitu. Bahkan market share yang dia miliki itu 12% lebih daripada ketika si Cadillac itu memimpin market share. Bayangkan perbedaannya adalah 12% market share. Nah, kemudian muncul cerita yang kedua. Ini lebih kekinian. Jadi teman-teman yang belum pernah dengar Blockbuster itu adalah rental DVD yang sebelumnya hadir sebelum Netflix gitu. Nah, apa masalah Blockbuster gitu? Apakah karena munculnya Netflix? Nggak juga gitu. Jadi masalah Blockbuster bukan masalah inovasi, teman-teman. Beda lagi gitu. Kalau Toyota dan GM tadi masalahnya adalah masalah inovasi. Kalau Blockbuster ini adalah masalahnya dia nggak punya visi yang sama dengan marketnya. Ternyata market dari Blockbuster itu sangat dirugikan oleh Blockbuster ya, karena dia kan sistemnya rental. Jadi ketika dia meminjam dan dia telat membalikan, mereka didenda gitu. Dan ternyata denda itu untuk Blockbuster menghasilkan revenue sekitar 12%. Bayangkan 12% dari revenue Blockbuster itu datang dari denda gitu. Customer-nya apakah happy seperti itu? Nah, akhirnya melihat kondisi yang seperti itu, Netflix memikirkan sebuah bisnis model baru yang dia sebut sebagai subscription ya, atau berlangganan gitu. Jadi sistemnya Netflix berlangganan, boleh pinjam katakanlah 5 DVD waktu itu, kemudian dikirimkan by email gitu. Nah, ketika dia mau ganti film baru, dia harus balikkan dulu, kuotanya kan 5 misalnya. Dia kirimkan 5 DVD yang dipinjam, dia pinjam 5 lagi, tanpa harus takut membayar denda keterlambatan, teman-teman. Nah, itu adalah mental block yang dialami oleh Blockbuster. Kalau Toyota tadi, dia menang di inovasi, kalau Blockbuster dia nggak punya visi yang sama dengan marketnya gitu. Hal ini mengingatkan gue ya akan statement dari salah satu influencer marketing ya yang sangat kondang dalam bukunya Tribe. Tribe itu artinya komunitas. Dia menyebutkan bahwa masa depan bisnis gitu, termasuk mulai dari sekarang, karena ini bukunya lumayan baru. Jadi masa depan bisnis itu terletak pada 2 hal. Gitu. Yang pertama adalah kita harus punya common purpose gitu, atau visi yang sama antara bisnis. Jadi bisnisnya nggak mikirin bisnisnya sendiri, tapi dia juga mikirin marketnya gitu. Karena kalau kita lihat tadi kan si Blockbuster memiliki masalah dalam common purpose gitu. Dia tidak bisa membangun sebuah visi yang sama dengan audiensnya. Kemudian untuk membangun bisnis ke depan dibutuhkan komunikasi. Di sini maksudnya adalah teamwork di dalam organisasi atau bisnis yang teman-teman udah bangun. Nah, hal ini juga didukung oleh statement Simon Sinek. Dia menyebut bahwa tugas dari seorang leaders itu bukan untuk menyelesaikan target, teman-teman. Ini yang kadang disalahpahami gitu. Jadi orang-orang mengepus gitu, memberi tekanan yang membuat anak buahnya stres gitu. Padahal tujuan seorang leaders bukan seperti itu. Tujuan seorang leaders adalah bagaimana dia mengkomunikasikan visinya kan. Tadi berdasarkan risetnya Whitney Johnson di depan, ternyata hanya 22% orang yang sebenarnya tahu perusahaannya itu visinya apa gitu. Nah, tugas seorang leaders adalah mengkomunikasikan visi perusahaannya apa, kemudian care tentang perkembangan si timnya gitu. Jadi dia harus care kayak kebutuhan timnya itu apa sebenarnya, sehingga bisa terbentuk motivasi bekerja kayak gitu. Nah, ada sebuah kisah lagi dari salah satu mantan CEO Ford ya, yaitu Alan Mulay gitu. Alan Mulay ini sangat kondang di dunia perbisnisan ya. Tapi sebenarnya dia melakukan sebuah kesalahan fatal gitu. Jadi beberapa tahun sebelumnya dia mempunyai seorang engineer gitu yang sangat diandalkan gitu. Tetapi
apa yang Alan Mulally lakukan adalah dia micromanaging, teman-teman. Micromanaging tuh kayak dikit-dikit ngawasin anak buahnya lagi ngapain, kemudian kalau dikasih tugas direvisi. Akhirnya orang-orang yang multi talenta ketika ditekan seperti itu, dia keluar gitu. Padahal ini adalah perusahaan sekelas Ford gitu. Akhirnya si tangan kanannya Alan Mulally itu keluar, dan ini menjadi sebuah dilema gitu. Apakah leadership itu sebuah posisi atau kualitas gitu. Karena kita bisa belajar dari Alan Mulally gitu. Walaupun dia udah punya posisi sebagai CEO, tapi dia nggak bisa menginspirasi anak buahnya. Gitu. Harusnya dia memberi kebebasan kepada anak buahnya untuk berkembang dan percaya gitu, trust bahwa anak buahnya bisa melakukan pekerjaannya dengan baik. Gitu.